Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Dwi Prasetyo dari 04 TPLC 01. Saya akan menjelaskan dasar teori apa itu web server. Yang pertama, web server merujuk pada perangkat keras dan perangkat lunak yang berkolaborasi untuk memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP Hypertext Transfer Protocol dan atau HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure pada klien yang menggunakan web browser dan mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML atau HTTPS Developer Mozilla 2016. Dari sisi hardware, web server bertugas menyimpan berkas-berkas yang diperlukan oleh aplikasi web seperti dokumen HTML statis, gambar, berkas CSS, berkas JavaScript, berkas PHP, dan lain-lain. Sementara dari sisi software, web server mengontrol bagaimana pengguna dapat mengakses berkas yang disimpan melalui sebuah protokol server HTTP atau server. HTTP ini sendiri merupakan software tertentu yang dapat mengenali URL, Universal Secure Locator atau alamat web, dan protokol HTTP yakini protokol yang digunakan browser untuk mencari halaman web. Di sini ada fungsi utama web server, yaitu menangani permintaan HTTP atau HTTPS. Web server menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien dan memberikan respon yang sesuai, menyimpan dan menyediakan konten. Web server menyimpan file konten web dan mengirimkan ke klien ketika diminta. Menjalankan script server, yaitu menjalankan web server dapat mengeksekusi script yang berjalan di sisi server seperti PHP, Python, atau Node JavaScript untuk menghasilkan konten dinamis. Protokol HTTP atau HTTPS, yaitu ada protokol dasar yang digunakan untuk mengirimkan data antara web server dan klien. Yang versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi data antara server dan klien, melindungi dari penyadapan dan serangan man-in-the-middle. Komponen utama web server itu ada perangkat keras, perangkat lunak. Perangkat keras itu ada komputer atau server fisik yang menjalankan perangkat lunak web server. Perangkat lunak yaitu program yang menjalankan fungsi web server. Contoh perangkat lunak web server meliputi Apache, Nix, IIS, Little Speed, dan lain-lain. Cara kerja web server ini yaitu dari klien browser mengirimkan pemerintahan ke HTTP ke web server, lalu web server menerima permintaan tersebut dan meresponnya. Lalu jika permintaan untuk file statis HTML atau CSS, JavaScript, gambar, web server mencari file tersebut dalam sistem file dan mengirimkan kembali ke klien. Jika pemerintahan untuk konten dinamis, web server mengeksekusi script yang diperlukan atau seperti PHP atau Python dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Lalu klien menerima respon dari web server dan menampilkan konten kepada pengguna. Jenis web server itu ada HTTP server, yaitu salah satu web server paling populer yang digunakan di seluruh dunia. Dikenal dengan fleksibilitas dan dukungan modul yang luas. Nix dikenal dengan kinerja tinggi dan kemampuannya untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan. Sering digunakan sebagai referensi proxy dan load balancer. Habis itu Microsoft Internet Information Service atau IIS, yang dimana web server yang dikembangkan oleh Microsoft ini sering digunakan dalam lingkungan Windows Server. Little Speed ini berfokus
pada kinerja yang tinggi dan efisiensi sumber daya sering digunakan untuk hosting situs web dengan trafik tinggi. Lalu lanjut, fitur utama website ini ada konfigurasi dan manajemen fitur virtual host yang memungkinkan satu server fisik untuk menghost beberapa situs web. Dan ini yang akan saya jalankan, yang dimana akan kita sambungkan ke WordPress yang dan kita lanjut keamanannya, yaitu dukungan untuk SSL atau TLS, auten autentikasi dan otorisasi, logging dan monitoring yang mencatat aktivitas dan kinerja server, membantu dalam diagnosa dan pemeliharaan. Load balancing yaitu yang mendukung distribusi beban kerja ke beberapa server untuk meningkatkan kinerja dan keandalan. Keamanan web server, yaitu ada SSL, mengamankan komunikasi antar klien dan server, firewall dan klien dan server. Dan selanjutnya firewall dan IDS atau IPS, melindungi server dari serangan bahaya. Pembaruan dan patch, memastikan perangkat lunak web server selalu diperbarui untuk menutupi celah keamanan. Dan di situ aja, terima kasih. Ntar saya jelaskan bagaimana membuat web server ke WordPress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.